Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian semua berada. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Dan pada kesempatan kali ini, kok tumben Mbak Imam upload di YouTube tanpa promo atau berkuar-kuar bikin konten di Instagram atau di TikTok? Yap, karena pada episode kali ini yang ingin aku bahas adalah hal yang spesial yang kalian nanti-nanti untuk para pejuang si pencatat yang saat ini sedang menunggu pengumuman hasil akhir atau pandukhir si pencatat tahun 2022. Gimana nih kalian, deg-degan nggak, rasanya seberapa persen kalian yakin bahwa kalian nanti akan lanjut pendidikan sebagai calon taruna-taruni sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2022? Semoga nanti hal baik atau pengumuman yang sesuai dengan harapan kalian akan muncul dan kalian dapat lanjut gas pendidikan. Oke, nggak usah bertele-tele, nggak usah lama-lama karena ini nanti durasinya akan panjang, jadi bisa untuk kalian yang sedang nonton ini siapin camilan dulu mungkin, atau makan dulu nanti biar nggak lapar di tengah video karena agak panjang durasinya, karena aku akan jelasin sedetail-detailnya mulai dari formasi penilaian pandukhir itu sendiri seperti apa, lanjut untuk penilaian psikotes, wawancaranya seperti apa, pengumuman pandukhir nanti itu rulesnya seperti apa, terus pemenuhan formasi untuk yang kosong nantinya itu seperti apa, dan di akhir nanti punishment atau hal-hal yang patut kalian cermati apabila kalian nantinya akan mengundurkan diri setelah kalian dinobatkan sebagai calon taruna-taruni sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Panjang. Kita bahas ke pokok poin yang pertama. Berapa sih formulasi perhitungan hasil pandukhir? Nah, sebelum nantinya aku akan menjelaskan formulasi untuk perhitungan pandukhir, kalian wajib tahu dulu nih aspek untuk penilaian pandukhir itu sendiri. Nah, yang pertama ada seleksi kompetensi dasar, yang kedua ada kesemaptaan dan wawancara. Kenapa kok hanya itu aja? Ya, karena tes kesehatan dan tes psikotes itu adalah aspek penilaian yang menggugurkan ya guys ya. Jadi misal kalian udah dinyatakan untuk tidak memenuhi syarat pada seleksi kesehatan dan tidak memenuhi syarat pada seleksi psikotes, nantinya kalian ya akan gugur gitu. Jadi tanpa melalui tahapan proses pandukhir itu sendiri, nanti kalian akan dinyatakan gugur, seperti itu guys ceritanya. Jadi bagi kalian yang lanjut ke tahap psikotes dan wawancara, ini kan berarti kalian MS pada tes kesehatan kan. Nah, nantinya kalian akan dikdukser nih menunggu pengumuman kalian MS tidaknya di penilaian tes psikotes itu sendiri. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai gambaran penilaian dari psikotes itu sendiri biar jadi gimana ya, bisa kalian jadi gambaran lah nantinya seperti apa penilaian dari psikotes itu sendiri. Nah, psikotes online yang kalian kerjakan kemarin yang bekerja sama dengan PIP Unpad adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi peserta si pencatat jalur reguler pola pembibitan yang telah lulus tes kesehatan dan tes kesemaptaan untuk mendapatkan calon peserta didik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jurusan yang dipilih. Psikotes bertujuan untuk melakukan pengukuran atau penilaian secara psikologi melalui upaya yang sistematik guna mengungkap aspek-aspek psikologis tertentu dari peserta pencatat. Nah, pada intinya itu psikotes ini sendiri tuh nantinya akan mengetahui kepribadian kalian itu sesuai enggak, karakteristik kalian tuh sesuai enggak sih dengan jurusan yang kalian pilih di sekolah kedinasan Kemenhub ini. Jadi seperti itu untuk tujuan dari psikotes itu sendiri. Nah, untuk aspek penilaiannya gimana sih Mbak Imang? Nah, untuk aspek penilaiannya yaitu dalam psikotes ini diungkap beberapa aspek, yaitu aspek kemampuan dasar, sikap kerja, dan kepribadian. Nah, kemampuan dasar ini meliputi kemampuan umum, kemampuan verbal, kemampuan berpikir analitis, kemampuan hitung, kemampuan dasar keteknikan, dan kemampuan orientasi ruang bidang.
Untuk sikap kerja sendiri nanti kalian akan dihadapkan kriterianya yaitu ketelitian dan konsentrasi. Yang kedua kecepatan kerja, yang ketiga yaitu ketahanan kerja. Nah, kemarin kalian di tes kelas ada tes koran kan dalam bentuk online. Gimana nih kemarin hasilnya? Apakah kalian mampu untuk menyelesaikan tes korannya pada saat tes kemarin? Semoga kalian semua itu ya mantap dalam mengerjakan tes koran kemarin, karena berpengaruh di sini nih yang di ketahanan kerja dan kecepatan kerja itu dihitung melalui tes koran. Lanjut yang terakhir yaitu kepribadian. Nah, kepribadian itu kan nggak bisa di gimana ya, ya udah itu udah watak kalian, udah kepribadian kalian, udah karakteristik kalian, ya nggak ada rumus pasti yang gimana ya. Nanti kepribadian ini nanti ya berfungsi bagi kalian nantinya, apakah kalian bisa untuk beradaptasi ketika kalian nanti dihadapkan oleh pendidikan yang hybrid atau diasramakan dan sebagainya, bersosialisasi dengan lingkungan kalian itu anxiety atau enggak, ansos apa enggak. Jadi nanti dilihat di kepribadian di sini. Nah, untuk aspeknya ada penyesuaian diri, ada pengambilan keputusan, ada stabilitas emosi, kerjasama, daya tahan terhadap stres, dan yang terakhir yaitu motivasi berprestasi. Nah, bagi kalian yang kemarin mengerjakan psikotes dengan lancar, yang kurang lebih hampir 6 jam kalau nggak salah kalian kemarin mengerjakannya itu, ya ini nanti aspek-aspek yang mencakup tes-tes kemarin itu kalian akan dinilai berdasarkan sub-sub bidangnya itu. Ya ada aspek penilaian di sini kayak kemampuan dasar, ini kan ada kemampuan verbal. Nah, di tes psikotes kemarin kan kalian pasti ada antonim, sinonim atau pemilihan kata dan sebagainya itu kan. Terus ada kemampuan hitung, pasti kemarin kalian ada tes aritmatika atau deret hitung atau penjumlahan pengurangan sederhana atau kompleks atau yang lainnya pasti ada kan. Nah, itu nanti tuh sudah terangkum udah dalam aspek penilaian ini. Jadi nanti semoga kalau kalian misal kemarin mengerjakannya lancar-lancar saja dan gak ada hambatan, ya semoga MS lah ya, memenuhi syarat untuk psikotes itu sendiri. Oke? Nah, untuk kriteria penilaiannya tadi kan udah aspek penilaian nih. Nah, ini kriteria penilaian yang wajib kalian ketahui dalam psikotes kemarin. Nah, yang pertama, peserta yang tidak mengikuti psikotes dinyatakan gugur. Ya iyalah ya, karena kan nggak mengerjakan. Terus yang kedua, kategori penilaian hasil psikotes adalah kurang, sedang, rata-rata bawah, rata-rata tengah, rata-rata atas, dan baik. Jadi psikotes ini tuh beda halnya dengan psikotes di Polri dan IPDN. Kalau Polri IPDN itu kan ada angkanya ya, kalau nggak salah 61 sampai 100 itu MS. Nah, kalau ini tuh kalau di IP 4 itu kriteria kelulusannya itu ada itu kriteria penilaian yang kurang, sedang, dan baik, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menentukan rekomendasi hasil pemeriksaan psikologis mengacu pada standar norma yang sudah ditentukan oleh tim pelaksana pusat. Nah, tim pelaksana pusat ini sendiri nantinya kan disesuaikan oleh dari penilaian tim psikiater dari PIP Unpad itu sendiri kan guys. Nah, lanjut yang keempat itu rekomendasi hasil psikotes terdiri dari, nah yang pertama ini disarankan. Untuk yang disarankan ini adalah peserta yang potensi kecerdasan, sikap kerja, serta kepribadiannya diperkirakan akan berkembang serta tidak akan menghambat dalam proses pendidikan. Nah, rekomendasi disarankan ini jika peserta memenuhi hal sebagai berikut. Nilai 4 pada aspek utama yaitu aspek kemampuan umum, penyesuaian diri, kestabilan emosi, dan daya tahan terhadap stres, serta memiliki nilai minimal 2. Jadi 4 aspek utama yang aku sebutkan tadi itu harus memiliki nilai minimal 2, yaitu nilai 1 hanya diperbolehkan pada maksimal 3 aspek yang berbeda. Pada aspek kemampuan dasar tidak boleh ada nilai 1 berjumlah lebih dari 1 aspek. Jadi nilai 1 itu hanya boleh 1 aja, nggak boleh banyak atau nggak boleh lebih dari 1. Nah, untuk kategori yang tidak disarankan, nah ini semoga kalian nggak disarankan ya, semoga kalian semua disarankan semua. Untuk kategori yang ini direkomendasikan untuk peserta yang memiliki potensi kecerdasan, sikap kerja, dan kepribadian yang diperkirakan kurang mendukung dan akan dapat menghambat dalam proses adaptasi dan pendidikan. Rekomendasi tidak disarankan ini
adalah memiliki nilai kurang pada 4 aspek utama, yaitu kemampuan umum, penyesuaian diri, kestabilan emosi, dan daya tahan terhadap stres. Seperti itu guys. Nah, untuk penilaian dari psikotes sendiri nanti ada psikogram. Nah, ini contoh dari psikogram yang yang ada pada penilaian psikotes PIP Unpad. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk nilai-nilainya itu range-nya 54321. Kalau misal kalian mendapatkan nilai 4 banyak ya aman. Terus mendapatkan nilai 4-nya itu banyak daripada nilai yang 2 atau 1. Lanjut. Nah, setelah psikotes berakhir, kalian berhadapan dengan tes wawancara. Nah, wawancara ini kan kemarin kalian dihadapkan oleh secara online kan, jadi nggak bertatap muka secara langsung, tapi secara virtual oleh para reviewer atau para pewawancara. Nah, untuk tujuan dari tes wawancara itu sendiri kalian harus paham, yaitu untuk menggali unsur-unsur potensi diri dalam mencapai keberhasilan yang bersangkutan menyelesaikan program studi yang dipilih atau melakukan tugas yang relevan dengan studinya setelah selesai pendidikan. Nah, jadi pada intinya tes wawancara itu untuk menggali potensi-potensi dari diri kalian. Apakah nantinya kalian ketika pendidikan itu mampu hingga lulus pada akhir pendidikan itu kalian punya potensi nggak sih? Kalian berpotensi nggak sih nantinya menyelesaikan hingga akhir pendidikan seperti itu? Nah, untuk aspek yang dinilai itu apa aja sih Mbak Aimang? Nah, untuk aspek yang dinilai dalam tes wawancara itu ada kesan dan penampilan. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah untuk pria sudah potong rambut cepak atau gundul sekalian karena kalian udah yakin optimis kalian akan lanjut jadi calon taruna taruni, wah itu keren banget. Terus bagi yang putri yang rambutnya panjang waktu wawancara kemarin udah dipotong pendek layaknya seorang taruni, keren banget. Lalu yang kedua yaitu motivasi menjadi taruna taruni dinilai dari kesungguhan, rencana, harapan masa depan, dan motivasi internal dan eksternal itu sendiri. Nah, bagi kalian kemarin pasti ditanyain kan sama pewawancara, apa sih motivasi kalian untuk lanjutkan pendidikan kalian di sekolah kedinasan Kemenhub? Mungkin kalian ada yang menjawab, karena disuruh orang tua kak. Wah, itu gawat sih, karena kan harus dari hati ya. Maksudnya kalau misal kalian jawabnya motivasinya ya karena saya ingin melanjutkan pendidikan sesuai dengan cita-cita saya, karena saya ingin dari dulu tuh pengen masuk sekolah kedinasan Kemenhub dan sebagainya. Wah, berarti kan ya kalian memiliki motivasi yang tinggi untuk lanjut ke sekolah kedinasan Kemenhub dan sebagainya itulah. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini nih kalian akan dinilai apakah kalian itu orang yang gampang gugup atau kalian yang bicara dengan lawan bicara itu keringet dingin, belum apa-apa udah berkeringat, terus kalian jawabannya itu juga gagap atau nggak lancar dan sebagainya. Jadi kemampuan berkomunikasi di sini tuh juga menjadi aspek penilaian. Formulir penilaian tes wawancara. Nah, sambil inget-inget kalian kemarin tes wawancaranya gimana? Apakah lancar Jaya Sentosa? Apakah kalian ada pertanyaan yang membuat kalian bingung sehingga kalian cengeng atau nggak konsen sehingga nggak terjawab apa yang ditanyakan pewawancara? Yuk kita cek formulir penilaian tes wawancara. Jadi kalian nanti bisa mengira-ngira lah ya, kalian kemarin itu dapat poin berapa apabila kalian menerapkan apa yang ada di formulir tes wawancara ini. Nah, yang pertama yaitu kan kesan dan penampilan untuk aspek penilaiannya. Yang pertama yaitu sopan, mengucapkan salam dan menganggukkan kepala. Kemarin kalian mengucapkan salam enggak? Ayo. Yang kedua, memohon izin untuk duduk. Ini untuk yang offline ya. Jadi nanti kalau yang online kan langsung duduk. Jadi ini enggak ada. Lanjut, mendengarkan pembicaraan interviewer hingga selesai. Nah, kalian kemarin motong pembicaraan enggak? Nanti kalau semisal motong kalian nggak dapat angka
3, melainkan 2. Nomor 1 malah membantah interviewer. Lalu yang selanjutnya yaitu tatap mata langsung. Nah, kemarin kalian waktu wawancara eye contact-nya itu dapat nggak sama pewawancara? Apakah kalian kemarin waktu wawancara lirak-lirik kanan kiri atau nggak melakukan eye contact? Ya kalian akan mendapatkan nilai yang nggak maksimal, seperti itu guys. Lalu untuk penampilan, pastinya pakaian rapi dan bersih, wajib disetrika sih kemarin harusnya. Terus sepatu bersih dan berkaos kaki, ini bagi yang offline ya, yang online kan nggak dinilai karena nggak kelihatan. Untuk baju dimasukkan ke dalam celana dan memakai ikat pinggang khusus laki-laki. Rambut warna asli, tidak dicat dan potongan rapi. Nah, di sini poinnya, potongan rapi. Potongan rapi itu sendiri juga dijadikan penilaian loh. Kan itu salah satu gimana ya? Salah satu yang terlihat kasat mata kalian itu sungguh-sungguh nggak sih pengen jadi taruna, itu ya dilihat dari penampilan kalian, seperti itu guys. Lanjut, badan condong ke depan dan memperhatikan dengan antusias. Jadi bagi kalian yang kemarin egle wawancaranya bungkuk gini, nggak siap atau malah nyenden gini, wah bahaya, kalian gak dapat nilai maksimal. Jadi nilai maksimalnya tuh kalian ya kemarin menjawab dengan antusias, dengan menghadap lurus ke depan, ya udah duduknya itu condong ke depan gini, memperhatikan secara seksama dan antusias terhadap para interviewer, seperti itu kalian akan mendapatkan nilai optimal. Lanjut, kesungguhan motivasi. Nah, apabila kalian kemarin dijawab nih, apakah kalian beneran, kenapa kalian memilih Sekdin Kemenhub, kenapa nggak Sekdin lainnya? Lalu kalian menjawab keinginan diri sendiri dan didukung oleh orang tua. Nah, itu kalian dapat poin maksimal. Jadi memang harus motivasi itu timbulnya dari dalam diri sendiri. Mungkin bagi kalian yang aku kan tahu info ini dari Mbak Imang, terus kalian tanya dari Mbak Imang, ya nggak apa-apa, tapi nanti disertai dengan yang kalimat yang lainnya. Sebagai contoh, ya karena keinginan saya sendiri dan didukung oleh orang tua, dan ketika ditanya tahu dari mana sekolah kedinasan Kemenhub ini, dari Mbak Imang, karena ya Mbak Imang itu misal nih misal gercep atau lengkap dalam memberikan informasi terkait dengan sekolah kedinasan, maka dari itu saya tertarik untuk scroll atau tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang sekolah kedinasan ini dan sebagainya, seperti itu guys. Nah, ini mencari tahu sendiri tentang sekolah kedinasan BPSDM dari website, majalah, koran, atau datang langsung atau survei dan memiliki keterangan yang detail. Nah, ini yang aku maksud tadi guys. Jadi bagi kalian yang kemarin ditanyain dapat info dari mana, dari Mbak Aimang, ya berarti kan Mbak Aimang itu kan salah satu contoh info dari media sosial kan, sama aja. Jadi ya udah, misal kalian memang sungguh-sungguh dan niat ingin cari tahu lebih dalam tentang sekolah kedinasan kalian, kan pasti kalian akan follow, pasti kalian akan tertarik, pasti kalian akan mencari tahu lebih dalam dengan ngecek web resminya, dengan follow Instagram sekolahnya dan sebagainya. Kan beda ya kalau semisal paksaan orang tua atau nah kamu nanti pokoknya mau nggak mau harus jadi taruna di STTD misalnya, kan nggak bisa kalau semisal orang tuanya yang pengen tapi anaknya malah leha-leha atau nggak mau cari tahu dan sebagainya, seperti itu guys. Jadi kalian memang harus diyakinkan bener motivasi kalian itu apa. Misal kalian itu bener-bener sungguh-sungguh ingin jadi taruna, ya buktikan, seperti itu guys. Jadi nanti kalau misal kalian memang orangnya sungguh-sungguh, ya udah kalian akan dapat nilai yang maksimal, itu nilai 3. Lanjut, ini tentang kemampuan berkomunikasi. Apabila kalian kemarin berbicara dengan jelas dan benar, tidak gagap atau tidak bertele-tele, lalu kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut, yang terakhir yaitu menyampaikan ide, gagasan atau informasi secara jelas. Jadi kalian ya itu tadi, yang ditanya apa harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai kalian yang ditanya apa, kalian berbicara tanpa menjawab pertanyaan yang diberikan kemarin. Nah, apabila kalian sudah
melakukan wawancara online dengan memperhatikan dengan seksama, terus kalian menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang ditanyakan oleh pewawancara, kalian sudah mempersiapkan penampilan dengan sebaik mungkin, kalian lantang, kalian eye contactnya dapet, ya wes gak usah takut gitu loh, pasti kalian akan dapat nilai 100 atau nilai yang optimal seperti itu untuk yang tes wawancara. Oke. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu, oke? Jadi tadi kan aku sudah bahas ya mengenai psikotes itu sendiri, penilaiannya seperti apa, wawancaranya juga penilaiannya juga seperti apa. Lanjut untuk pengumuman untuk formulasi pantuhirnya. Nah, untuk penilaian pantuhir ini nanti karena psikotes dan kesehatan itu enggak dijadikan bahan penilaian data utama untuk pantuhir, karena kalian yang ikut pantuhir itu nanti kan kalian yang MS pada 2 tes ini kan, yaitu tes psikotes dan kesehatan. Jadi penilaian atau formulasi dari pantuhir ini sendiri nanti akan mencakup 3 data utama tes kemarin. Nah, bagi kalian yang tes SKD-nya kemarin tinggi nilainya, ya udah wes, karena nilai SKD ini sendiri itu sangat menentukan, yaitu dengan bobot 60%. Jadi bobot terbanyak pantuhir itu diambil dari nilai SKD kalian kemarin sebesar 60%. Untuk wawancara hanya 15%, dan kesemaptaan kemarin 25%. Jadi bagi kalian yang kemarin bertanya, Kak, ini kok kesehatan aja yang dinilai MS, kesemaptaannya kan kemarin juga ada, kok nggak dimasukin? Ya, disinilah nanti peran kesemaptaan kalian akan dinilai dengan prosentase 25%. Seperti itu guys. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya persentase kelulusan berapa kalau untuk pantuhir, nah di sini aku akan jelaskan, yakni SKD 60%, wawancara 15%, dan untuk kesemaptaannya itu 25%. Oke? Sudah terjawab ya untuk persentase penilaiannya. Nah, gimana Kak nanti kalau semisal udah di persentase nih, tapi ada nilai yang sama? Nah, untuk nilai yang sama nantinya akan diambil dari nilai rata-rata ijazah tertinggi. Jadi apabila nanti kalian kuotanya itu, misal kalian yang diambil 24, kalian itu ranking 24, dan di bawah kalian itu ada ranking 25 dengan nilai yang sama dengan kalian ya. Yang 24 ini memiliki nilai ijazah rata-ratanya itu tertinggi, ya dia yang lanjut gitu. Seperti itu guys untuk penilaian formasi dari pantuhir itu sendiri. Prodi itu buat apa Mbak Aiman? Pindah prodi itu akan dipakai untuk memenuhi formasi yang kosong. Jadi kalian yang kemarin ada surat pernyataan kesediaan pindah prodi dan bersedia untuk dipindahkan prodinya tidak di pilihan pertama, ya nanti kalian akan berpeluang untuk memenuhi formasi-formasi kosong yang nilai yang yang kebutuhannya itu tidak tercukupi atau masih belum terpenuhi. Ketentuan pemenuhan pindah prodi sendiri yang pertama yaitu untuk pola pembibitan pusat dengan mendistribusikan peserta yang lulus pada prodi yang melebihi kuota ke prodi yang belum terpenuhi kuotanya dalam satu sekolah. Jadi misal kalian ambil prodi transportasi darat, ambil D4 Transdar, itu kan udah penuh. Nah, di kebutuhan sesama di STTD, misal di prodi TRO itu masih kosong, dan nanti kalian bisa berpeluang untuk memasuki di prodi lain dalam satu sekolah, atau untuk polbid pusat dengan mendistribusikan peserta yang lulus pada prodi
yang melebihi kuota ke prodi yang belum terpenuhi kuota antar sekolah dalam satu matra. Jadi kalian bisa ke prodi lain dalam satu sekolah, bisa ke sekolah lain dalam satu matra, atau yang ketiga ini dapat didistribusikan ke prodi yang belum terpenuhi kuotanya antar sekolah antar matra. Jadi jadi peluangnya itu ada 3, yaitu kalian bisa dipindahkan ke prodi lingkup sekolah kalian. Apabila nggak bisa, nanti bisa kalian dipindahkan ke prodi dalam satu matra dalam sekolah yang lain, atau apabila kalian memenuhi juga dan berpotensi untuk lintas matra, ya yang terakhir ini nantinya kalian juga bisa untuk lintas matra, seperti itu guys. Nah, untuk Polbid pusat seperti itu ya. Nah, gimana Mbak Imang untuk Polbid Pemdanya? Nah, untuk Polbid Pemda mendistribusikan peserta yang lulus pada prodi pola pembibitan daerah yang melebihi kuota ke prodi Polbid daerah yang belum terpenuhi kuotanya dalam wilayah terdekat. Jadi misal nih di prodi A, di Pemda A itu dibutuhkan 3, tapi yang lolos baru 1. Nah, 2 orang lainnya nanti diambil dari anak-anak atau putra-putri daerah dengan wilayah terdekat, sama-sama Polbid Pemdanya tapi wilayah terdekat, seperti itu guys. Jadi berdasarkan wilayah, bukan prodi lagi. Lalu bisa saja untuk yang Polbid Pemda itu didistribusikan pada program studi Polbid daerah yang belum terpenuhi kuotanya. Jadi untuk Polbid, bagi kalian yang mendaftar Polbid pusat, bisa saja nanti kalian akan mengisi prodi-prodi di Polbid Pemda yang kekurangan kuota. Untuk yang terakhir, yaitu kriterianya untuk Polbid daerah yang tidak memiliki pendaftar, kuotanya akan dilimpahkan menambah kuota Polbid pusat. Jadi bagi kalian yang kemarin bertanya kan, Mbak ini kok ada Polbid Pemda yang nggak ada pesertanya, ya nggak apa-apa, nanti kalian jangan kaget kalau semisal di pengumuman awal itu kan disebutkan bahwa kuota prodinya 48, kok di STTD nambah jadi 50 orang. Nah, kelebihan atau penambahan kuota ini nantinya itu akibat dari Polbid Pemda yang kosong. Jadi kuota dari Polbid Pemda yang kosong ini nanti akan ditambahkan pada kuota Polbid pusat. Jadi bagi kalian yang daftar di Polbid pusat STTD Bekasi, nanti jangan heran kalau semisal ada penambahan kuota Polbid pusat. Pasti kalian kan bertanya-tanya ya, ini di pengumuman awal 48 tapi kok di pengumuman akhirnya jadi 50 orang yang diterima. Ya jangan bilang itu titipan orang dalam dan sebagainya, karena ini udah diatur sebagaimana semestinya, bahwa kalau semisal penambahan itu diakibatkan oleh Polbid Pemda kemarin kuota yang tidak ada pendaftarnya sama sekali, dan tahun ini tuh ada yang nggak ada kuotanya. Nanti aku spill apa aja yang tidak ada kuotanya, oke? Jadi nanti kalian bisa berpeluang untuk pada Polbid pusat itu ada penambahan kuota, kan lumayan ya. Maksudnya kalau misal tiba-tiba kuota bertambah dan kalian di ranking terakhir kalian mau masuk kan, ya itu alhamdulillah banget gitu loh guys, paham kan maksudku? Paham lah ya. Nanti aku spill ya kira-kira ada berapa Polbid Pemda yang kosong dan kuotanya. Jadi nanti kalian bisa kira-kira, berarti nanti akan bertambah sedemikian. Tapi nanti aku kurang paham sih nambahnya di mana, karena ini kan Polbid Pemda di SCTD aja kan. Jadi nanti kemungkinan besar akan bertambah juga. Misal Polbid Pemda MTJ Kabupaten X ke kuota 3, jadi nanti MTJ ini akan ketambahan 3 kuota di Polbid pusatnya, seperti itu loh guys. Paham kan maksudku? Paham lah ya. Ternyata sudah lama aku berbicara guys. Lanjut ke pengumuman akhir nanti, ditunggu ya guys ya. Untuk kabar baiknya pastinya nanti akan pengumuman kok, jika sudah waktunya. Ditunggu aja pada web resmi sipencacar.debhub.go.id. Nah, bagi kalian yang belum follow sekolah kedinasan tujuan kalian, silahkan di follow dulu. Terus
gimana Mbak nanti rulesnya? Jadi nanti kalian kan pengumuman nih Panduhir di web resmi, terus nanti kalian akan diarahkan untuk daftar ulang nih ke sekolah yang menjadi tempat kalian nanti berpendidikan sampai lulus. Ya itu misal kalian tiba-tiba di pengumuman akhir kalian pengumumannya itu keterimanya di Poltekpol Aceh, ya udah berarti kalian ya langsung stalking atau follow atau ikuti Instagramnya dari Poltekpol Aceh untuk pemberitahuan daftar ulang. Nah setelah kalian nanti pengumuman, terus ada pengumuman daftar ulang, lanjut kalian daftar ulang dan menyiapkan biaya awal masuk yang sudah aku spill biaya masuk tahun lalu pada konten aku sebelum ini. Kalian bisa cek nanti aku untuk linknya nanti ada di deskripsi. Lanjut, setelah kalian daftar ulang, kalian akan pemanggilan untuk Madadukar. Nah, untuk Madadukar tahun ini sepertinya akan offline. Sepertinya akan offline kembali. Jadi bagi kalian yang berharap-harap, aku pengen ke Ciwidey Mbak Ayu Mang, aku pengen offline, aku pengen merasakan vibes Madadukar yang sebenarnya, ya disisit. Jadi tahun ini sepertinya sih, aku nggak tahu pastinya gimana, tapi semoga beneran untuk Madadukarnya offline. Yes, setelah kalian nanti pengumuman untuk pemanggilan untuk orientasi di kampus, kalian mempersiapkan barang-barang bawaan, kalian pamit sama orang tua, dan kalian harus siap untuk tidak pulang dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan, maybe, atau sampai 6 bulan ke depan, aku nggak tahu, yang pasti dalam kurun waktu yang lama. Jadi kalian puas-puasin dulu, peluk-pelukan dulu sama orang terdekat, mumpung belum LDR ya kan. Ya ampun, kok aku yang seneng. Nah, di sini ada poin ketiga, bagi calon taruna-taruni yang tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan undur diri dan akan dilakukan pemanggilan kepada peserta sesuai perankingan. Jadi, bagi kalian nantinya yang tidak cocok nih dengan pilihan kalian, pilihan panitia, misal kalian dipindahkan ke Poltekpol X, tapi kalian nggak suka, ya udah kalian nggak usah ngapa-ngapain. Dengan kalian nggak daftar ulang itu, kalian udah dinyatakan mengundurkan diri, seperti itu guys. Dan nantinya akan ada pemanggilan susulan untuk pengganti kalian, seperti itu guys. Untuk pengganti yang mengundurkan diri, yang tidak daftar ulang itu. Jadi bagi kalian nantinya siap-siap aja, baik apabila kalian tidak lolos Panduhir, jadi nanti akan ada pemanggilan. Apabila kalian dipanggil untuk susulan, ya siap-siap aja untuk lanjut pendidikan atau lanjut untuk orientasi di sekolah yang kalian ditunjuk itu, seperti itu guys. Jadi nggak perlu mengundurkan diri secara bersurat, tapi kalian nggak usah daftar ulang aja udah dinyatakan kalian mengundurkan diri. Jadi ikuti semua petunjuk, baca seluruh pengumuman, jangan sampai terlewat untuk tidak daftar ulang padahal kalian pengen untuk mengambil, jangan sampai terlewat untuk tidak menyiapkan barang-barang bawaan dan sebagainya, karena kalian itu, ya itu guys, karena kan ini masa awal ya, jadi kalian hanya bersumber pada informasi resmi. Bagi kalian yang di lokasi tes atau panitianya itu nggak ada grup WhatsApp dan sebagainya, kan takutnya nanti ketinggalan kan. Nah jadi bagi kalian mungkin mulai saat ini mulai terus pantengin, cek secara berkala web resminya sifatnyata.depub.go.id untuk Panduhir itu sendiri, oke? Ya Allah, sejauh ini aku tidak menyangka ternyata sudah mau Panduhir. Dan yang terakhir yaitu bagi kalian yang sudah dinobatkan sebagai calon taruna-taruni, misalkan kalian sudah ikut Madadukar, terus kalian daftar ulang dan Madadukar, terus kalian udah dinobatkan sebagai taruna muda di Poltekpol X misal, terus kalian nggak cocok nih aku sama jurusannya, terus aku nggak suka sama lingkungannya dan sebagainya. Nah ini ada aturannya, bagi taruna-taruni jalur Polbid yang diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon taruna-taruni diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh negara. Prosedur pengunduran diri adalah sebagai berikut: membuat surat permohonan pengunduran diri dilengkapi dengan justifikasi atau alasan yang jelas,
dan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi misal kalian habis Madatukan itu kan udah diangkat, maksudnya udah dilantik lah ya sebagai kalian udah sah resmi officially jadi taruna muda di sekolah kedinasan X. Lanjut kalian pendidikan sampai semester 2 atau 3 lalu kalian menyerah atau mengundurkan diri, terus kalian dipolbit Pemda, ya kalian akan dikenakan sanksi seperti ini guys, aturan yang berlakunya. Oke? Ya ampun, gak terasa sudah 37 menit aku ngoceh panjang lebar menjelaskan mulai dari formulasi penilaian Pandukhir, penilaian psikotes itu seperti apa, wawancara seperti apa, lanjut untuk pengumuman pengisian formasi yang kebutuhan kosong itu seperti apa, pengumuman akhirnya seperti apa, terus bagi kalian yang mengundurkan diri itu ada sanksi dan sebagainya, udah aku jelaskan semuanya secara detail lengkap dan semoga dapat dipahami dan kalian bisa lanjut pendidikan di sekolah impian kalian. Dan aku mohon maaf guys apabila dalam penjelasanku kali ini ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang, aku mohon maaf banget. Dan aku juga terima kasih bagi kalian yang telah mendukung, mensupport aku bikin konten baik di Instagram, TikTok maupun di YouTube ini. Meskipun di YouTube ini masih aras-arasan, masih nggak konsisten, aku terima kasih banyak bagi kalian yang selalu mendukung, mensupport dan semuanya lah. Intinya aku terima kasih banyak dan semoga tahun ini menjadi tahun kalian. Semoga yang terbaik bagi kalian semua dan semoga cita-cita kalian apapun itu nantinya, meskipun nggak di sini, meskipun nanti kalian nggak lolos Pandukhir ya nggak apa-apa, maksudnya banyak jalan gitu loh, nggak hanya di sekolah kedinasan ini aja, nggak hanya di Kemenhub aja, banyak jalan lainnya untuk sukses, nggak cuma di sini aja. Jadi jangan berkecil hati, namanya juga penerimaan, pasti nantinya kan ada yang diterima ada yang tidak. Jadi bagi kalian nantinya jangan berkecil hati kalau misalnya tidak diterima. Dan terakhir aku ingin mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa membalas pesan kalian satu persatu baik di DM atau di kolom komentar semuanya. Aku mohon maaf karena keterbatasanku. Dan aku juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan selama aku membuat konten ini ada yang kurang berkenan atau menyinggung hati kalian. Oke? Terus support Mbak Aimang dimanapun platformnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Good luck, Ra. Full senyum.